仙人之路，给我留下！ Halo guys, halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Untuk kali ini Mimin akan merangkum sebuah film Donghua yang berjudul Martial Master untuk part yang ke-44. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode terakhir kemarin, Tuan Molly diserang bertubi-tubi oleh Qin Chen dan membuat topengnya terbuka dan terjatuh. Tuan Molly pun masih bisa memulihkan kekuatannya. Lalu Qin Chen mencoba menyerangnya dengan teknik pedangnya, yaitu jalan penunjuk keabadian. Namun Tuan Molly masih bisa menghindari beberapa serangan Qin Chen. Dan ia langsung mengcounternya dengan teknik larangan darahnya. Para tetua dari dinasti Wei pun seketika terkejut melihat Tuan Molly mengeluarkan teknik tersebut. Karena Tuan Muda Dixin pun tidak bisa menahan serangan teknik tersebut. Tetapi Qin Chen masih bisa menangkisnya dengan mudahnya. Dan membuat Tuan Molly mengeluarkan teknik bloodline rahasia mentalnya, yaitu gelombang pemusnah jiwa. Namun semua itu sia-sia karena Qin Chen masih bisa menghalonya dengan teknik pedangnya. Lalu Qin Chen langsung mengcounternya dengan teknik belati peraknya dan membuat Tuan Molly terkena serangannya. Ia pun terluka dan kewalahan. Lalu Tuan Molly berkata kepada Qin Chen, sebenarnya siapa Qin Chen itu? Bahkan bisa menahan serangan bloodline yang mematikan. Qin Chen pun menjawab kalau ia hanya murid biasa dari 5 kerajaan. Ia juga mengatakan kalau seluruh 5 kerajaannya sudah tahu, mengapa Tuan Molly tidak tahu. Leng Wusheng pun terkejut, ternyata Lord Qin Chen adalah Master Bloodline. Tuan Dixin juga mengatakan kalau di atas langit masih ada langit. Bahkan Tuan Budak Hitam juga sangat terkejut karena Qin Chen ternyata seorang Master Bloodline. Ia juga teringat di waktu yang lalu dengan teknik semut pemakan ki-nya yang dengan mudah dihancurkan oleh Qin Chen. Terlebih lagi, Qin Chen menyingkirkan api iblis teratai hijaunya. Ia tahu kalau Qin Chen terlalu banyak rahasia di dalam tubuhnya dan kemungkinan ada master tak tertandingi di belakang Lord Qin Chen. Kalau tidak hanya mengandalkan 5 kerajaannya, mana mungkin bisa mengembangkan jenius seperti Qin Chen. Budak hitam itu pun ingin membunuh Qin Chen secepat mungkin dan mengambil kembali api iblis teratai hijaunya, lalu pergi menjauh dari 5 kerajaan. Raja Linggu juga mengakui kemungkinan kekuatan Qin Chen sudah melampaui dirinya. Dan dari dalam arena, Qin Chen berkata kepada Tuan Molly untuk menyerah saja. Namun Tuan Molly menjawab kalau ia sebelumnya terlalu meremehkan Qin Chen. Tapi baginya, Qin Chen tidak semudah itu untuk mengalahkan dirinya. Lalu Tuan Molly mengeluarkan tekniknya, yaitu metode pembakaran darah. Tuan Dixin tahu kalau metode itu adalah metode di saat melawan dirinya. Tuan Molly bahkan bisa menggunakan kekuatan sepenuhnya dan ia mengakui kekalahannya. Dirinya yang menjadi gelar jenius surgawi itu hanya lelucon belaka. Tuan Molly pun mengatakan kepada Qin Chen, ia tidak menyangka kalau Qin Chen bisa memaksa dirinya sampai ke titik tersebut. Tuan Molly pun mengatakan, dan ia akan membiarkan Qin Chen tahu siapa praktisi terkuat di sana. Tuan Molly pun langsung menyerang ke arah Qin Chen dengan kekuatan penuh. Qin Chen tahu kalau kekuatan dan kecepatan Tuan Molly meningkat 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Qin Chen pun mencoba menghindarinya. Lalu ia langsung mengcounternya dengan teknik petir gunturnya. Tuan Molly pun mengeluarkan teknik iblis pelahap surga untuk menyerangnya. Namun Qin Chen masih bisa menebas teknik tersebut dengan niat pedangnya. Tuan Molly tidak tinggal diam, ia langsung menggunakan teknik energi iblisnya. Tuan Lao pun berkata kepada tetuanya kalau Tuan Molly ingin menarik energi iblis ke dalam tubuhnya. Lalu tetuanya mengatakan memiliki kemampuan untuk membuat Tuan Molly ke titik itu, maka Qin Chen sudah pasti kalah. Tuan Molly langsung menyerang ke arah Qin Chen dengan kemampuan terakhirnya, yaitu kekuatan mental.
Qin Chen mengatakan ia pikir kalau Tuan Moli lah yang hanya mempunyai kekuatan mental. Qin Chen pun langsung mengeluarkan kekuatan mentalnya, yaitu badai mental. Tuan Moli masih bisa menyombongkan diri. Ia berkata kalau Qin Chen ingin menyerangnya dengan kekuatan mental itu konyol sekali. Keduanya pun saling menyerang satu sama lain dengan mengadu kekuatan mentalnya yang terkuat. Namun Tuan Moli tidak bisa menyombongkan diri lagi. Ia terkena serangan badai mental Lord Qin Chen yang membuat ia sangat ketakutan. Ledakan besar pun terjadi dan membuat Tuan Moli terkapar dan tak berdaya. Senior dari faksi Guxian pun sangat terkejut karena ia melihat Tuan Moli tiba-tiba gelakatnya seperti orang bodoh. Bahkan tidak ada perlawanan sama sekali. Tetua mereka pun menjawab kalau itu semua serangan dari Lord Qin Chen, yang membuat kesadaran Tuan Moli menjadi kebingungan, juga menyebabkan energi sejatinya tidak bisa digunakan. Lalu dikalahkan dengan sekejap oleh Lord Qin Chen. Tuan Moli berkata kalau ia belum kalah dalam pertarungannya, namun apa daya serangan mental Lord Qin Chen sudah membuatnya bego dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Moli pun kalah dalam pertandingan finalnya. Seketika kehendak ibu kota selatan kuno memberikan selamat kepada Qin Chen. Ia mengatakan kalau Qin Chen telah memenangkan tempat pertama pertarungan arena ibu kota selatan kuno. Nona Xiangsu pun tidak percaya kalau Qin Chen yang juara. Itu terasa mimpi baginya. Ia juga teringat di masa lalu di pensucian darah di saat pertama kali bertemu dengan Qin Chen. Ia pernah mandi bersama Qin Chen di pensucian darah di 5 kerajaannya. Dan ia bertekad kalau ia pasti bisa seperti Qin Chen. Hu Tiandu pun tercengang, ternyata Qin Chen lah yang menjadi juara dalam pertarungan arena tersebut. Lalu kehendak ibu kota selatan kuno memberikan selamat kepada 13 teratas yang sebelumnya telah menang. Dan mereka semua memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan ibu kota selatan kuno. Kekuatan masing-masing peserta pun seketika dipulihkan kembali oleh kehendak ibu kota selatan kuno. Dan seketika itu juga langit menjadi gelap dan berubah menjadi malam. Bintang-bintang yang muncul pun seperti papan catur. Para peserta pun dibawa terbang oleh kehendak ibu kota. Pangeran ketiga mengatakan kalau Qin Chen dan yang lainnya telah memasuki galaksi yang luas. Dan mungkin di sana tempat warisan ibu kota selatan kuno berada. Di saat bersamaan kehendak ibu kota selatan kuno memberikan selamat kepada 13 besar yang menjadi pemenang dalam kompetisi arena itu. Demi datangnya hari ini kehendak ibu kota telah menunggu begitu sangat lama. Lalu ia menjelaskan tentang bintang yang ada di depannya adalah permainan langit berbintang yang ditinggalkan oleh nenek moyang ibu kota selatan kuno. Ibu kota selatan kuno sebenarnya adalah salah satu kekuatan yang paling kuat ras manusia di zaman kuno dunia Tianwu. Pada saat itu banyak seni bela diri dunia Tianwu yang terlahir. Bahkan ada master yang meninggal di dunia Tianwu dan melakukan perjalanan antar bintang. Tepat ketika ras manusianya di dunia Tianwu sangat makmur, tapi tiba-tiba mendapat serangan invasi dan praktisi dari domain asing dan membantai dunia Tianwu-nya. Pada saat itu orang kuat dari ras manusia bangkit untuk melawan. Ibu kota selatan kunonya adalah salah satu kekuatan penopangnya. Tapi kekuatan praktisi domain asing itu terlalu kuat. Api perang segera menyebar ke seluruh dunia. Akhirnya beberapa orang yang kehilangan kekuatan memutuskan mengorbankan diri mereka sendiri, meninggalkan sedikit percikan untuk umat manusia. Situasi perang berubah, akhirnya praktisi domain asing menarik diri dari dunia Tianwu-nya. Tapi juga kehilangan banyak ras manusianya. Hampir semua praktisi teratas telah terjatuh. Demi menjaga percikan itu, nenek moyang ibu kota selatan kuno mendirikan tempat warisan itu. Hanya untuk menjaga warisan ibu kota selatan kuno agar tidak terlupakan yang menyebar di zaman kuno. Dan hari ini ibu kota selatan kuno sangat menunggu orang-orang seperti mereka semua. Qin Chen pun tahu berdasarkan perkataan kehendak ibu kota selatan kuno. Karena ras manusia telah mengalahkan praktisi kuat domain asing dan mengusirnya dari benua. Mengapa ada zaman kegelapan yang memotong sejarah lagi? Lalu Wan Xinmin mengatakan tak disangka benua Tianwu di zaman kuno pernah terjadi pertempuran yang begitu mengerikan. Kehendak ibu kota selatan kuno pun akan memulai dan membagikan warisan untuk masing-masing peserta 13 besarnya. Berdasarkan hasil mereka semua dalam pertandingan arena. Yang pertama mereka dapatkan adalah benih spiritual dari ibu kota selatan kuno. Dan bagaimana keseruannya?
Mimin akan merangkum di episode mendatang ya. Dan ini ada sedikit cuplikannya. Terima kasih.